Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sally Afifa Zakia Putri dari Program Studi Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi atau Kearsipan dari Fakultas Ilmu Hukum, Politik, dan Sosial. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan efisiensi anggaran pendidikan di Indonesia. Efisiensi anggaran berarti penggunaan dana secara optimal dengan hasil maksimal namun biaya seminimal mungkin. Di sektor pendidikan, efisiensi bisa terjadi karena keterbatasan dana, prioritas nasional lain, atau penyesuaian terhadap situasi ekonomi tertentu. Efisiensi berbeda dari pemotongan anggaran secara sembarangan. Efisiensi menekankan pada manfaat dan efektivitas penggunaan dana, bukan sekadar pengurangan jumlah anggaran. Contohnya, mengurangi anggaran perjalanan dinas dengan mengalihkan untuk pengadaan buku pelajaran, dan menggunakan teknologi pembelajaran daring untuk menekankan biaya operasional sekolah. Efisiensi anggaran pada sektor pendidikan dapat menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif, tergantung bagaimana kebijakan tersebut direncanakan dan diterapkan. Berikut penjelasannya. Dampak positif efisiensi anggaran. 1. Penggunaan dana yang tepat sasaran. Anggaran difokuskan ke program prioritas seperti sekolah di daerah tertinggal atau peningkatan kompetensi guru. 2. Mendorong inovasi pendidikan. Efisiensi bisa memacu pemanfaatan teknologi atau e-learning, kelas daring yang lebih hemat biaya dalam jangka panjang. Ketiga, mengurangi pemborosan. Kegiatan yang tidak terlalu penting seperti perjalanan dinas atau pengadaan yang tidak efisien bisa dipangkas. Keempat, meningkatkan akuntabilitas. Pemantauan dan evaluasi anggaran yang lebih ketat mendorong transparansi dan tanggung jawab pengelola pendidikan. Berikut dampak negatif efisiensi anggaran. 1. Penurunan kualitas pendidikan. Pengurangan dana dapat berdampak pada fasilitas sekolah, pelatihan guru, dan bahan ajar yang kurang memadai. Kedua, berkurangnya akses pendidikan. Sekolah di wilayah terpencil bisa kesulitan beroperasi jika dana transportasi, subsidi, atau bangunan dikurangi. 3. Beban guru bertambah. Jika efisiensi memotong rekrutmen guru, maka guru yang ada harus menangani lebih banyak siswa. 4. Ketimpangan pendidikan semakin besar. Sekolah di daerah maju mungkin bisa mandiri, tapi sekolah yang sangat bergantung pada dana pemerintah akan sangat tertinggal jauh. Anggaran pendidikan di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah terhadap sektor pendidikan di Indonesia. Pemerintah Indonesia juga melaksanakan efisiensi anggaran melalui beberapa program prioritas, yaitu 1. Meningkatkan akses pendidikan di semua jenjang, termasuk beasiswa afirmasi, program Indonesia Pintar atau PIP, dan Kartu Indonesia Pintar KIP Kuliah. 2. Penguatan kualitas PAUD melalui optimasi APBD dan dana desa. 3. Percepatan peningkatan sarana prasarana di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. 4. Peningkatan kompetensi guru melalui program guru penggerak dan sertifikasi pendidik. Kelima, penguatan pendidikan vokasi yang terhubung dengan pasar kerja. Dan yang terakhir, peningkatan investasi di bidang pendidikan, termasuk beasiswa, dukungan riset, dan pemajuan kebudayaan. Anggaran pendidikan pada tahun 2025 ini bisa terbilang cukup tinggi.
dalam sejarah. Pemerintah menaruh perhatian penuh terhadap pendidikan di tanah air yang dibuktikan melalui alokasi anggaran yang besar. Anggaran pendidikan 2025 menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah, yakni lebih dari 700 triliun. Meskipun anggaran pendidikan meningkat, pengelolaan dana masih menjadi perhatian. Pada 2024, Kemendikbudristek hanya mengelola sekitar 15% dari total anggaran pendidikan. Sementara sebagian besar dana dialokasikan melalui transfer ke daerah dan kementerian atau lembaga lain. Alokasi anggaran untuk pendidikan kedinasan oleh kementerian atau lembaga lain menimbulkan perdebatan, karena menurut Undang-Undang Sisdiknas, anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN, tidak termasuk biaya pendidikan kedinasan. 15% dari total anggaran pendidikan. Sementara sebagian besar dana dialokasikan melalui transfer ke daerah dan kementerian atau lembaga lain. Alokasi anggaran untuk pendidikan kedinasan oleh kementerian atau lembaga lain menimbulkan perdebatan, karena menurut Undang-Undang Sisdiknas, anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN, tidak termasuk biaya pendidikan kedinasan. Berikut akan saya cantumkan laporan anggaran pendidikan di Indonesia pada tahun 2024 dan 2025. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.